Halo semuanya, welcome back to this channel. So di sini kita masuk masih di modul matematik ya untuk machine learning. So ini kita masuk di materi yang cukup banyak dipakai ya di dalam machine learning atau AI ya, yaitu statistik. Nah, jadi statistik itu sebenarnya bukan tool untuk AI per se ya atau machine learning. Nggak hanya itu ya, bisa dipakai banyak hal banget sebenarnya ya, nggak harus machine learning. Ya, jadi definisinya dulu nih ya. Ini adalah disiplin ya yang concern about the collection ya, cara mengkoleksi, cara mengorganize, cara menganalisis, menginterpret data dan merepresent data ya. Intinya adalah data. Statistik itu adalah ilmu tentang data gitu. Jadi gimana cara kita mengolah data, gimana cara kita store data, gimana cara kita collect data dan lain sebagainya ya. Dan ini sebenarnya statistik itu ilmu untuk menjawab uncertainty of the world gitu. Jadi uncertainty itu kita bisa perhitungkan. Ya, mungkin memang sih ada beberapa pepatah bahwa sesuatu yang pasti di dunia ini adalah ketidakpastian, tapi kita bisa menghitung dengan statistik ya seberapa nggak pasti sih gitu loh. Karena ada beberapa degree ya, ada yang udah pasti banget, ada yang mungkin agak nggak pasti gitu. Nah, jadi dengan statistik kita bisa melihat semua itu bisa keukur, semua itu bisa ke measure. Ya, jadi ada empat pilar ya, atau empat step atau empat jenis statistik. Yang pertama itu yang paling trivial ya, ada namanya descriptive analytics. Jadi dia tuh akan menjawab apa yang terjadi gitu ya. Jadi apa yang terjadi. Terus ini juga univariate analysis gitu. Jadi cuma ada satu variabel gitu ya. Jadi deskripsi seperti itu. Terus ada diagnostic analytics. Nah, ini step berikutnya dari descriptive analytics. Kayak dia tuh menjawab kenapa ini bisa terjadi gitu. Habis ini ada beberapa variabel dan juga multidimensional ya. Beberapa dimensi sekaligus. Ya, kenapa ini univariate? Kenapa ini nggak multidimensional? Karena biasanya descriptive analytics itu dia ada gambarnya ya. Misalkan kalau multidimensional lebih dari 3D itu akan susah untuk di visualize. Terus ada predictive analytics. Nah, ini baru yang mulai masuk ke machine learning gitu ya. Apa yang akan terjadi gitu. Terus mungkin ya prediksi sih ya, kayak di masa depan tuh akan seperti apa, atau dengan data seperti ini nanti aspeknya seperti apa gitu. Nah, contohnya dengan data mining sama machine learning gitu. Data mining itu sama kayak data collection sebenarnya. Machine learning itu adalah proses untuk ngetrainnya ya. Seperti itu. Terus predictive analytics ini baru kayak ini kan cuma predict ke future. Ini predictive itu bisa tahu kalian harus ngapain supaya future-nya itu bisa tercapai gitu. Supaya targetnya bisa tercapai, kita harus ngapain? What should we do? Ya, makanya kata kuncinya adalah optimization di sini. Ya, kita akan coba lebih dig deeper ya into this. Ada descriptive analytics ya. Ini fokus di summarizing historical data untuk mengerti apa yang terjadi di masa lalu. Contohnya, perusahaan memakai descriptive analytics untuk mereview sales figures of the last quarter. Jadi quarter terakhir itu berapa sih salesnya gitu doang sebenarnya, dan observe trend ya. Contohnya misalkan nanti seperti ini ya salesnya ya, setiap hari misalkan seperti ini gitu, terus ada turun lagi gini ya. Ini kayak harga saham sebenarnya ya. Jadi ya sama kok kalian misalkan analisis saham ya, kan ada technical analysis dan lain sebagainya. Kalau technical analysis itu berarti descriptive analytics. Tapi kalau udah fundamental analytics baru kita diagnostik, karena kita tahu kenapa ini kira-kira bisa terjadi gitu kan. Nah, tapi kalau kalian cuma lihat tren ya, itu namanya descriptive analytics kan, tarik garis doang itu descriptive analytics ya. Nah, kita bisa observe trend nih. Formulanya apa? Ya, kita bisa pakai nanti mean, rata-rata ya, bisa pakai median. Nah, itu kita mau mencari nilai tengah ya, tanpa kena outlier ya. Terus ada nanti standard deviation dan lain sebagainya. Kita akan baca nanti ya. Terus ada namanya diagnostic analytics. Nah, ini baru dig deeper itu dari data untuk menjawab question. Kenapa terjadi? Kenapa kira-kira ini trennya bisa naik ya gitu bulan terakhir? Kenapa gitu. Nah, ini involve beberapa identifying cause and correlation. Contohnya ada Pearson correlation. Jadi ini dia bisa mengkorelasikan beberapa variabel gitu. Misalkan ada misalkan kalau ini penjualan deh,
korelasi itu misalkan ada satu variabel variabel misalkan harga ya. Kalau harganya lebih murah kan pasti lebih banyak yang beli gitu. Terus X2-nya misalkan customer wealth gitu ya, atau harta pelanggan gitu. Nah, ini apakah related atau enggak? Ya, kalau related berarti setiap X1-nya naik, X2-nya juga ikutan naik gitu. Ya. Nah, itu baru bisa pakai Bayesian correlation. Terus ada lagi namanya Fishbone diagram. Ini sebenarnya nggak ada matematikanya ya. Ini cuma diagram aja. Ya, ini adalah N-nya atau efeknya ya, atau efeknya. Terus ini adalah baru kaos-kaosnya nih di sini. Jadi kayak fishbone, tulang ikan ya. Ini baru kaosnya apa gitu. Nah, gitu ya. Ini kayak tulang ikan nih. Oke. Terus ada predictive analytics. Dia menggunakan historical data untuk forecast future. Ya, ini sama kayak machine learning. Dan menjawab pertanyaan what is likely to happen. Ya, apa yang kira-kira dapat berubah, dapat terjadi. Apa yang kira-kira dapat terjadi. Datanya kan seperti apa. Nah, contohnya ada linear regression nih. Jadi nanti kan ketika linear regression ada data-data di sini ya. Nanti kita juga akan belajar ya di video-video selanjutnya tentang mathematics for machine learning. Ini kan ada garis regression. Nanti kita bisa mempredik nih. Kalau X-nya di sini ya. Kalau X-nya di sini dia harganya berapa gitu. Jadi kita bisa tarik garis, nanti kita bisa predik bahwa harganya di sini. Gitu ya. Seperti itu. Terus Prescriptive Analytics ini goes one step further by providing recommendation untuk action dan answer the question what should be done. Contohnya misalkan logistic company use Prescriptive Analytics untuk menentukan most efficient delivery routes that minimize fuel cost dan delivery time. Ya, jadi rute pengiriman yang paling efisien untuk meminimalisir bensin ya, dan juga waktunya harus cepat. Ya, ini ada banyak cara ya. Kalau pakai linear regression doang nggak bisa. Ya, kalian nggak tahu caranya gimana gitu. Ya, contohnya ada banyak sih. Kita bisa pakai reinforcement learning atau mungkin nanti ya kalau ini bisa pakai Dijkstra ya teman-teman ya. Algoritma dan data structure yang pernah kita bahas gitu. Atau mungkin ya apapun gitu ya. Misalnya lagi sorry kegeser. Ada lagi linear programming. Ini tuh kalau kalian pernah di sekolah ya, kalian pernah tahu persamaan problem linear nggak ya? Misalkan kayak ada seperti ini ya. Misalkan ada grafik seperti ini ya, linear equation, terus ada linear equation juga yang seperti ini. Ya. Terus kita mau mencari titik optimalnya gitu di sini. Ya, mungkin ini semakin gede semakin bagus ya. Terus ini semakin rendah semakin bagus gitu. Misalkan ini semakin gede semakin jelek ya. Terus ini semakin ke bawah semakin bagus. Nah, kita mau mencari titik tengahnya di sini. Itu pakai linear programming ya. Jadi kita bisa tahu how untuk mencapai titik optimal dengan kita ngeset variabel di sini sama variabel di sini. Yaitu ngeset variabel di sini gitu. Ya, ini kan menjawab how-nya gitu ya. Terus ada lagi Monte Carlo simulation ya. Ini nanti kita akan bahas lebih lanjut di kayaknya di modul AI deh ya. Oke, so ini untuk tipe-tipe statistik ya teman-teman, atau tipe-tipe data analytics sebenarnya. Ini kebanyakan untuk data science. Oke, kita akan langsung masuk lagi ke materi yang baru, yaitu tipe data. Ya, tipe-tipe data udah banyak ya. Nggak banyak sih, cuma 2 ya. Ada numerical data sama categorical data. Ya, ini kuantitatif, ini kualitatif. Ya, quantitative data itu represent value yang bisa diukur dan bisa diekspres secara numerical. Ya, ada angkanya gini. Ya, bisa diukur. Nah, ini bisa further divided into 2 subtypes. Jadi ada dua subtipe ya. Pertama ada discrete data, ada continuous data. Kalau discrete data itu dia separate value. Ya. Contohnya kita lihat contohnya langsung ya. Misalkan number of student in the class. Ya, number of student in the class kan biasanya 40 atau 35 atau berapa, nggak mungkin kan yang sampai 30,7. Nah, ini 0,7 ini apa gitu ya? Apakah ini setengah manusia atau enggak gitu? Nah, ini baru namanya discrete ya. Kalau continuous itu kayak ada koma-komanya di belakang, ada desimalnya. Ya, jadi ini continuous. Jadi
nggak ada gapnya. Jadi misalkan discrete itu kayak gini, kayak 35 tuh nextnya 36 ya, terus nextnya 37. Kalau continuous itu nggak ada nextnya ya, semua itu saling berkesinambungan itu, karena ini nggak lompat. Ini sama lompat kan nih sebenarnya, lompat ke 35, berapa di sini kan kita lompatin itu, makanya kita namanya kan discrete data. Terus jumlah cars di parking lot, pokoknya semuanya bentuknya integer deh gitu ya, discrete data. Kalau continuous data itu data yang bisa mengambil any value within a range. Jadi ada range-nya nih 35 sampai 36, ini berapa angka gitu ya. Bukan berapa angka sih, mungkin 35 sampai 36 itu prediksinya berapa gitu ya. Nanti kita akan lihat lebih lanjut tentang ini ya, di normal distribution nanti akan banyak pakai ini. Nah, this value often measured and can include fraction or decimal ya. Contohnya seperti tinggi badan, berat badan, temperatur, waktu. Nah, ini gue bingung nih, waktu ini seperti kayaknya enggak ya. Kayaknya enggak deh waktu ini, karena dia atau sampai milisecond dianggap ya, atau sampai nanosecond. Ya gue kurang tahu ya, tapi kalau detik-detik sih kayak detik pertama, detik kedua harusnya itu discrete bukan continuous. Oke, terus ya ini maklum ya teman-teman, ini karena jawaban AI, gua cuman comot di sini, jadi bisa aja salah kalau AI ya. Kualitatif data itu mendeskripsikan kategori atau grup dan nggak bisa di-measure secara numerically ya. This data bisa diklasifikasi untuk subtypes, nominal sama ordinal. Nah, jadi ini kualitatif data, namanya kualitatif itu berarti kadang subjektif ya teman-teman. Kalau kuantitatif itu bisa, itu nggak mungkin subjektif ya, itu objektif. Kalau kualitatif itu bisa aja subjektif. Ya, pertama nominal data. Ini refer to kategori tanpa specific order. Contohnya misalkan gender, nationality atau hair color. Ya, jadi ini nggak ada yang lebih superior gitu. Misalkan gender ya, ada male atau female. Nah, kita nggak bisa kasih angka di sini. Ya, misalkan male 10, female 5 gitu. Nah, nanti yang female akan ngomel-ngomel tuh ya. Kenapa gue lebih rendah gitu dan sebagainya. Ya, makanya kita nggak bisa kasih angka di sini. Apalagi nationality ya, misalkan kita mau Jerman yang di atas, terus yang lain yang di bawah itu nggak bisa. Ya, kita nggak bisa memberi angka ke situ ya. Atau warna rambut juga nggak bisa. Tapi ada lagi namanya ordinal data nih. Ini tipe kategori yang bisa ada rankingnya gitu. Tapi di perbedaannya itu nggak selalu uniform. Contohnya misalkan satisfaction level customer ya, misalkan kalian dikasih kuesioner, terus kalian suruh centang-centang nih, puas ya, B aja, terus tidak puas gitu. Nah, kalian bisa milih nih mau yang apa gitu. Nah, ini kan bentuknya kategorikal ya. Ini bukan kualitatif data ya, karena ini subjektif nih. Level kepuasan orang beda-beda kan. Nah, tapi ini kita bisa lihat rankingnya. Kayak ini tuh lebih bagus daripada ini ya kan. Ini lebih bagus daripada ini. Tapi kita nggak tahu ini beberapa perbedaannya gitu. Ya. Contohnya juga nih kualifikasi educational, ada high school, S1, S2 gitu. Ya, kita nggak bisa bandingin S2 sama S1 itu seberapa bagus sih perbandingannya ya, atau high school gitu. Ini seberapa bagus ini kita nggak tahu perbedaannya berapa, tapi kita bisa tahu bahwa S2 itu tingkatnya lebih tinggi daripada yang lain. Ya, jadi seperti itu ya tipe-tipe data. Terus ini ada measurement scale. Nah, ini kita dari tadi itu pingin coba menggali sih, kira-kira data itu ada apa aja gitu ya. Yang pertama ada nominal scale ya, atau categorical data. Jadi nominal data itu dengan untuk melabel atau menamakan variabel tanpa ada kualitatif kategori ya. Jadi sama kayak ini nih, nominal ya. Nah, kategori itu mutually eksklusif dan unordered ya, jadi mutually eksklusif itu nggak mungkin dalam satu sekaligus seseorang itu bisa male atau female sekaligus gitu. Nah, ini masih perdebatan ya teman-teman ya, kalau male sama female sekaligus nggak tahu deh ya. Ini bahkan ada non binary di sini ya. Terus ini juga unordered, kita nggak bisa ngurutin ya. Contoh key fiturnya tuh nggak ada inherent order, purely ya, murni categorical karena dia nggak bisa diurutin. Terus nggak ada arithmetic operation, nggak ada male plus female, nggak ada male kali female gitu ya. Terus operasi yang bisa dipakai di sini adalah counting ya. Contoh menghitung
berapa banyak di sebuah populasi ini yang male gitu ya. Atau modus ya. Modus itu bukan modal dusta ya, tapi lebih kayak mod itu data yang paling banyak apa gitu di populasi gitu. Misalkan di populasi kalangan engineer biasanya kan cowok ya modnya gitu ya, masukin kategori dan seterusnya ya. Oke. And then ada ordinal scale ya, ini rank data nih. Ordinal itu yang di sini ya. Kita coba pelajarin lagi. Jadi ordinal data itu kategori dengan meaningful order atau rank ya, tapi difference-nya itu nggak measurable ya. Kayak tadi ya contohnya ya. Terus ranking in a race first, second, third, kita nggak tahu perbedaannya berapa di sini ya, nggak uniform. Ini mungkin kita tahu perbedaannya tapi nggak uniform. Contohnya misalkan ini beda 2 detik ya, ini mungkin beda 5 detik gitu, tapi sama aja, tetap juara 1, juara 2, juara 3 ya. Permissible operation ada mode juga, median juga ada karena kita bisa ngurutin ya. Nanti kita belajar maksudnya apa mode median ini. Terus ranking comparison, tapi nggak bisa pakai aritmetik operasi seperti plus minus, itu nggak bisa ya, kali nggak bisa gitu. Terus ada lagi interval scale ya, ini baru ordered data with equal intervals ya. Jadi kayak ordinal scale tapi dia ada intervalnya ya. Nih, where the interval between value itu equal tapi nggak ada no true zero point. Nah, nanti kita belajar maksudnya apa no true zero point ya. Zero itu does not indicate the absence of quantity being measured. Jadi key fiturnya pertama ordered ya, dia bisa diurutkan. Terus equal distance between value tapi no true zero. Contohnya seperti ini, temperatur di Celsius atau Fahrenheit ya, 10 derajat atau 20 derajat ini kan sama ya sebenarnya 10 ya, ini juga sama 10 gitu dan seterusnya. Jadi kita bisa tahu equal ya, misalkan 10 sama 11 derajat ya, ini kan udah tahu nih bedanya 1, terus 12 1 lagi gitu. Terus calendar year juga ya, tahun. Jadi 2000 terus 2001 2002 gitu. Nah, ini kan kita tahu setiap ini uniform 1 1 1 1 gitu ya. IQ score juga ya, perbedaannya itu uniform antara satu sama yang lain gitu. Terus pembiayaan operasinya kita bisa tambah, bisa kurangin, bisa rata-rata ya, atau bisa standard deviation juga ya. Tapi rasio itu kita nggak bisa mengkalikan ya, doesn't make sense mengkalikan tahun atau mengkalikan suhu, itu nggak make sense gitu ya, karena nggak ada true zero namanya. Jadi true zero itu nanti kita belajar sih true zero ya. Jadi di sini true zero itu maksudnya tadi ya, zero doesn't indicate absence of quantity being measured. Jadi temperatur di Celsius itu kan bisa 0 derajat ya. Dengan ada 0 derajat itu bukan berarti bahwa nggak ada suhunya kan. Itu cuma measurement scale aja. Terus tahun juga kalau 0 ya, kalau 0 itu berarti ya apa ya, tahunnya masih ada ya, tahun 0 Masehi gitu ya. Kalau IQ score ini kayaknya debatable juga sih. Ini kayaknya nggak masuk sih ya, karena kalau 0 itu ya nggak ada sih IQ 0 gitu ya. Nah, ini ya masih perdebatan sih, ini harusnya nggak masuk sih ya. 2 aja supaya nggak bingung ini ya. Terus ada lagi namanya ratio scale nih. Nah, ini baru order data with equal interval and absolute zero. Nah, ratio data is similar to interval data tapi dengan true zero point, yang berarti kalau zero represent the total absence of the variable being measured. Nah, jadi kita lihat maksudnya. This allows for both arithmetic operation dan meaningful ratio comparison. Ya, yang pertama ada ordered ya, terus equal interval juga pasti, terus zero axis, terus ada rasio ya. Kata kuncinya itu di rasio, meaningful ratio. Contoh misalkan tinggi badan atau berat badan, tahun, distance dan sebagainya. Ya, height kan nggak mungkin 0, tinggi nggak mungkin 0, berat juga nggak mungkin 0 ya kan. Tahun nggak mungkin 0 juga ya, karena dengan ada 0 itu maka ada absence of data ya, maka ngebaca kayak nggak ada datanya gitu. Distance juga 0 nggak mungkin ya. Terus yang bisa dioperasi adalah penambahan, pengurangan, perkalian, bagian, terus ada mean, median, mode, terus ada rasio-rasio juga gitu ya. Nah, ini kita akan mencoba lebih dalam lagi ya tentang true zero itu maksudnya apa, kayak yang tadi yang terakhir. Nah, ini kita
recap dulu ya, tadi nominal, ordinal, interval, rasio. Ya, ini yang nggak ada ordernya, nominal tadi. Terus yang tadi yang dua atas itu nggak ada intervalnya. True zero cuman dia yang ada. Ya, terus ini contoh-contohnya. Terus ada operasinya. Nah, ini example of true zero nih. Ya, weight atau berat. Kalau 0 kg berarti nggak ada weight sama sekali. Ya, kalau height ya nggak ada tinggi sama sekali gitu. Ya. Nah, example yang tanpa true zero kayak tadi ya, temperatur di Celsius nih. Gitu. Ini hanya point of the scale tapi bisa colder temperature. Ya. Nah, ini in ratio comparison ya. Jadi rasio ya. Kalian perlu true zero point. Ya, rasio itu kayak pembagian, kayak A bagi B rasio gitu. Nah, di mana zero itu artinya noun of the property. Ya, kalian perlu ada namanya zero point di sini. Tapi Celsius sama Fahrenheit itu nggak bisa melakukan seperti itu. Ya. Nah, karena kalau kalian mau compare perbedaan di temperatur, misalkan 40 itu kan lebih warm ya daripada 30. Nah, ini kan benar boleh. Ya. Terus, nah 40 sama 10 itu perbedaan dari 30 lebih warm gitu ya. Saying that one temperature is twice or half another is meaningless. Jadi 40 derajat, ya 40 derajat ke 20 derajat itu sama 20 derajat ke 0 derajat itu bukan 20 kali lebih. Bukan 20 kali lebih apa ya? Bukan 20 kali lebih warm gitu. Bukan 2 kali lebih warm. Ya. Karena nggak ada arbitrary zero point. Jadi kita nggak bisa compare differences ya. Ya, jadi ini kan kayak bagi dua gitu. Kayak bagi dua. Ini kan 2 kali lebih. Apa namanya? 2 kali lebih warm. Tapi 20 ke 10 ini bukan 2 kali lebih warm juga. Jadi kita nggak bisa pakai rasio di sini. Nah, ini Celsius sama Fahrenheit. Kita bisa lihat differencesnya. Kita bisa tahu ini yang lebih warm itu yang mana, kita bisa lebih tahu. Tapi bukan nggak berarti bisa rasio. Ya, karena zero-nya itu arbitrary. Ya, karena zero-nya itu nggak menganggap true zero. Zero itu cuman scale aja gitu ya. Nah, tapi beda halnya sama Kelvin. Kalau Kelvin itu kan 0 sampai apa ya? Kalau Kelvin itu kan ada 0 ya. Nggak mungkin ada minus kalau Kelvin itu. Oleh karena itu 0 Kelvin itu means no temperature or heat sama sekali. Ya. Gitu. Jadi kalau di Kelvin kita bisa lihat rasionya juga ya, karena ada true zero dan ada both differences juga, ada differencesnya juga gitu ya. Oke, terus kita lanjut tentang gimana cara mengkolek data ya. Ini full teori sih teman-teman ya sebenarnya. Ini nggak ada kaitannya sama machine learning. Nah, yang pertama ada survei dan questionnaires ya. Jadi ini banyak sekali ya kalau teman-teman pakai skripsi ya, pakai Google Form. Itu adalah survei dan questionnaire. Jadi itu adalah set of question yang didesain untuk collect information from respondent. Tujuannya untuk collecting large amount of quantitative data secara cepat ya. Jadi kata kuncinya adalah large amount dan cepat. Metodenya bisa macam-macam ya, online survei, telepon, sekarang pakai Google Form semua ya, udah pasti sih. Nggak mungkin seperti ini lagi. Sangat tidak efektif gitu ya. Nah, ini ya Google Form, survei monkey dan sebagainya. Oke. Setelah lagi namanya interview. Ya, interview itu baru kita bisa lebih dalam lagi. Sedangkan kalau survei itu bisa aja kayak dia salah input atau cuman spam aja gitu, bisa aja. Tapi kalau interview ini baru a real conversation antara interviewer sama respondennya untuk mendapatkan detailed information. Ya, ini kualitatif data ya. Ada in-depth exploration of opinions or experiences. Tipenya itu structured, ada semi-structured, ada unstructured ya. Kalau structured itu berarti udah ada poin-poinnya ya. Misalnya kalau unstructured itu ya ngalor ngidul aja gitu. Nah, contohnya ada in-person interview, phone interview, sama video interview. Yang penting yang penting ada audible-nya ya, ada audionya, atau mungkin ya bisa teks juga sih, bisa chatting juga. Yang penting harus ada apa ya, hubungan dua arah gitu ya. Observasi ini baru mendapatkan data dengan melihat subjek in their actual environment ya. Jadi ini kita nggak perlu responden untuk mendapatkan ini ya.
Jadi digunakan untuk behavioral study atau mengkolek informasi yang susah untuk mengobtain through direct question. Ya, contohnya misalkan kenapa susah, mungkin bisa aja bias gitu. Bisa aja dia menganggap, oh enggak, gue nggak gini kok gitu. Nah, makanya kita harus melihat dari orang lain ya. Contohnya misalkan ini tipenya beberapa ya, kok kurang mendalami ya. Contohnya misalkan observing user behavior in a store ya. Terus mungkin melihat animal in the wild. Nah, animal ini kita nggak bisa interview dong ke animal ya. Atau user behavior in a store, kadang ya ini ya, user itu nggak paham gitu. Bukan nggak paham, lupa gitu, kayak oh emang iya, apa karena dia nggak sadar gitu loh, secara psikologi dia kadang nggak sadar, makanya kita nggak bisa langsung nanya, harus melalui observation. Terus eksperimen itu dia melakukan control test ya untuk memeasure efek dari satu atau lebih variabel. Jadi kita udah pilih dulu nih orang-orangnya siapa aja yang kita mau tes gitu ya, subjeknya apa aja, terus kita mau ngetes nih pakai variabel ini gimana, kalau kayak gini gimana gitu. Ya, used to determine causality by manipulating dependent variable dan measuring that effect on dependent variable. Contohnya lab eksperimen, field eksperimen, ya yang terkenal sih dulu namanya Stanford Prison Experiment ya, dimana itu sampai ada filmnya juga sih, itu terkenal ya. Ya jadi dimana orang-orang biasa ya ada yang jadi prisoner dan ada lagi yang menjadi penjaga prison gitu. Semuanya itu sama sebenarnya, secara psikologi semuanya sama, tapi somehow yang jadi penjaga prisonnya itu malah tiba-tiba kayak semena-mena gitu sama prisonernya. Jadi itu mengabaikan sifat manusia yang ketika lu dikasih power itu pasti korup gitu ya. Mungkin seperti itu ya, di pikiranku sih seperti itu ya. Dimana ketika ada kesempatan lu pasti ya hajar aja gitu ya. Nah itu ya nggak tahu lagi sih, kayaknya nggak ada eksperimen lain ya yang lebih gila dari itu ya, kurang tahu juga sih. Terus ada namanya focus group ya. Focus group itu baru small group discussion led by a facilitator to collect data on a specific topic. Ya, ini lebih kayak interview sebenarnya, tapi lebih ke discussion sebenarnya ya, pakai ada grupnya. Jadi allow researcher untuk gather diverse perspective dan explore group dynamics. Contohnya adalah focus group for product testing sama political opinions. Oke, next ada sampling teknik. Jadi ini cara kita nge-sampling dari populasi ya. Jadi populasi itu udah banyak sebenarnya ya, ada banyak banget ya. Tapi kita mau mendapatkan subset dari populasi ini aja gitu. Contohnya misalkan kayak quick count ya, saat pemilu ya itu ada namanya sampling. Jadi dari semua ini populasi kita sampel aja yang seperti ini gitu ya. Jadi every member of population punya equal chance of being selected. Ya, ini probability sampling ya. Jadi ada dua macam, nanti ada probability sama non probability. Nah, jadi ini lebih reduce bias dan lebih akurat karena setiap member dari populasi punya equal chance of being selected. Yang pertama simple random sampling. Jadi every member of population itu punya equal chance of being selected. Nah, caranya adalah random selection process, seperti mungkin pakai undian gitu ya. Semuanya kan sama nih. Ya. Contohnya misalkan mengambil satu student randomly dari list 1000 students. Nah, itu simple. Ada lagi stratified. Stratified itu populasi itu dibagi menjadi subgroup atau strata based on specific karakteristik. Ini supaya apa? Supaya nggak ada bias, supaya nggak ada perbedaan distribusi data gitu ya. Dan random samples itu ditaken from each subgroup. Jadi misalkan ada populasi di mana ada yang suka sayur ya, suka buah, suka daging gitu. Nah, nanti ini misalkan mau diambil 10 dari 1000 ya. Ya udah misalkan ini 5, ya ini 3, ini 2 gitu. Karena sebenarnya by data dari 1000 ini kira-kira kurang lebih ya 500 orang suka sayur, kira-kira 300 orang suka buah, dan 2 orang suka daging. 200 orang suka daging. Jadi makanya kalau mau ambil 10, kalian bagi ini dulu ya, yang meaningful pembagiannya. Terus kalian baru ambil. Biar kenapa? Biar kalau misalkan mau ambil langsung 1000, ini nggak sepuluh-sepuluhnya langsung suka buah semua. Suka sayur semua. Nah, makanya seperti itu, ada stratified sampling. Kita bagi dulu terus kita ambil sampelnya gitu ya.
Nih, populasi itu di divide by kriteria seperti mungkin age, income, education, ya. Nah, contohnya dividing population by gender, terus randomly 50 male dan 50 female gitu, supaya lebih apa ya, distribusinya lebih terjaga gitu. Terus ada lagi cluster sampling, yang jadi di populasi dibagi jadi cluster dan entire cluster randomly selected. Ya, ini instead of sampling individual, kalian mengambil entire group atau cluster. Ya, ini mirip seperti stratified sampling, tapi kita milihnya cluster ya ke semua ini, bukan individual. Nah, contohnya researcher randomly select 5 school from district, terus menginclude semua student dari the school in the sample. Ya. Jadi kan di distrik itu biasanya ada banyak sekolah, tapi dia ngambil 5 doang dan subjeknya itu berarti student di semua 5 sekolah itu. Ya. Nah, terus ada lagi non-probability sampling nih. Ini baru nggak semua member punya equal chance. Biasnya bisa lebih tinggi, tapi bisa lebih cost efektif. Ya, jadi misalkan kalian mau eksperimen doang, seru-seruan doang, ya udah pakai ini. Tapi kalau kalian mau study ya harus pakai yang kiri ini ya. Pertama namanya aja convenience sampling ya. Convenience ini paling gampang berarti ya. Sample is drawn from the part of population that easiest to access. Ya, contohnya misalkan kalian mau akses di mall ya, kalian nggak mungkin akses semua orang di mall kan, kalian tanya satu-satu gitu ya. Jadi kalian ambil yang paling deket aja, paling gampang. Kalian ketemu orang, kalian tanyain gitu. Terus snowball sampling, ini existing participant recruit future participant dari from their acquaintances. Jadi pertama kalian mungkin menginterview participant, terus participant yang lain kayak ngajak orang lain untuk diinterview ya gitu, ngajak gitu ya, kayak MLM gitu modelannya. Jadi group participant help recruit more participants ya, often used ketika populasi itu susah untuk reach. Jadi misalkan kalian udah dapetin satu orang nih, satu orang ini langka banget nih, dan mungkin dia punya komunitas yang mempunyai karakteristik langka ini, ya mungkin bisa nih di invite gitu ya. Nah, ini asking someone to refer others who has experienced a specific rare medical condition. Ya. Oke. Terus beberapa faktor ya yang dapat mempengaruhi teknik-teknik ya pilihannya. Yang pertama mungkin studi objektifnya. Ya, kita lihat dulu ini exploratory atau explanatory. Terus kalau population size, kalau larger population mungkin berbeda-beda nih tekniknya. Atau kalau kecil bisa beda lagi. Terus time and cost ya. Beberapa metode itu lebih mahal dan lebih time consuming ya, lebih effortful ya. Kalau misalkan mau happy dong ya udah ini aja nggak apa-apa ya, convenience sampling. Terus resource ya, kita lihat dulu availability of manpowernya, teknologi dan tools. Kadang ada beberapa yang mahal ya dan butuh biaya yang dari teknologi atau bahkan manpower juga. Terus akurasinya juga perlu nih. Kalau misalkan perlu banget akurasi ya udah harus yang di sebelah kiri ini, jangan non probability sampling ya. Oke. So, kita masuk ke statistik yang pertama ya. Jadi descriptive analytics nih. Kita akan lihat semuanya ya. Yang pertama, ini ada measure of central tendency ya. Jadi kita mau melihat kira-kira dari distribusi data ini ya, sentralnya itu di mana sih gitu ya. Titik tengahnya itu di mana sih gitu. Ya, pertama kita bisa pakai rata-rata gitu ya. Ya, contohnya misalkan ada sebuah sekolah ya, ada beberapa kelas, kita mau ranking kelas yang paling bagus ya, secara nilai gitu, kita bisa pakai rata-rata. Nah, makanya itu central tendency. Makanya kita mau mencari titik tengahnya di mana nih gitu, karena nggak wise kalau kalian menilai sebuah kelas itu dari orang terpintar doang. Karena bisa aja satu kelas ini orangnya ya nilainya jelek semua, tapi satu ini pinter banget, jadi dia bisa paling atas gitu. Nah, itu kan ya secara central tendency itu bukan seperti itu ya. Jadi mean ya, rata-rata itu adalah sum of data point yang dibagi oleh number of data point ya. Jadi ini memberikan ide dari overall level atau center of the data. Jadi contohnya seperti ini ya formulanya. Jadi jumlah dari semua value dibagi sama jumlah value-nya itu berapa. Nah, nanti kita lihat contoh soal ya. Harusnya kalian udah paham sih, kata-kata ini banyak banget dipakai soalnya ya. Nah, esensinya apa? Dia itu mengambil setiap data point. Nah, terus ini juga sensitif ke outlier teman-teman ya. Outlier itu misalkan nih ada orang yang genius banget. Nah, itu ada outlier. Ya, contoh misalkan nilainya bisa sampai ya mungkin
mungkin nggak ada capnya lah ya. Biasanya kan ada cap 100, mungkin bisa sampai 300 atau 500. Nah ini akan sangat mempengaruhi rata-rata ya. Nah ini useful kalau kalian mau mengambil overall average. Tapi hati-hati kalau ada extreme value atau outlier. Nah ini nggak bisa dipakai ya. Tapi enaknya adalah dia itu apa ya? Dia itu bisa lebih equal gitu. Dia itu bisa mengcapture the whole data ya, the whole data. Ya itu mean. Tapi ingat ada outlier yang harus hati-hati ya. Kalau kalian nggak mau remove outliernya, jangan pakai mean, jangan pakai average ya. Terus ada lagi median. Nah, median itu middle value ketika data point itu arrange ascending or descending order. Oh ya, jadi pertama min itu datanya nggak harus diurut, tapi kalau median kalian harus ngurutin datanya. Ya, jadi kalau even number data point, median itu average dari two middle numbers. Jadi misalnya ada 4 data ya. Contoh 5 data dulu deh. Berarti mediannya adalah data yang di tengah ini. Tapi kalau 4, mediannya adalah rata-rata dari ini. Ya, ini bagi 2 gitu. Nah, jadi esensinya adalah median point itu menyediakan measure of central tendency yang nggak affected by outlier ya. Jadi misalkan ini tuh genius banget teman-teman ya, genius banget. Ini rata-rata. Ya ini rata-rata. Nah maka yang genius banget ini ya dia nggak akan ke capture gitu. Ya median tuh nggak melihat semua data, cuman yang small aja, yang kecil aja di tengah ini. Sekarang kalau mean itu dia mencari semua datanya. Ya. So secara complexity mean tuh lebih gede ya untuk menghitung mean ON, tapi kalau median tuh O1 karena kita bisa langsung lihat tengahnya. Nah, tapi beda halnya dengan data yang nggak keurut. Ya, kalau datanya harus diurutin lagi, ya median berarti ON log N, ya even worse than mean gitu ya. Ini intermezzo aja sih sebenarnya nggak ada kaitannya ya. Jadi especially useful ketika data itu punya extreme value atau skewed. Ya, skewed itu maksudnya condong kemana gitu ya. Jadi giving a better sense of typical value daripada rata-rata. Jadi mungkin kayak ya udah median tuh kayak apa ya? Misalkan ya udah orang yang paling tengah, orang yang tengah-tengah itu di berapa sih IQ-nya gitu misalkan ya, kayak kelas tadi nih. Misalkan skor tengah-tengah itu berapa sih gitu. Jadi nggak menjumlahkan semua terus dibagi, nggak seperti itu ya. Terus ada mode ini modus ya bahasa Indonesianya, value yang muncul sangat frequent di dataset. Biasanya sih untuk categorical ya, bukan untuk yang angka nih. Nah bisa aja lebih dari satu modus ketika multiple value occur with the same frequency ya. Contohnya misalkan ada yang dapatnya 80 nih. Ya. Misalkan dari 6 deh ya. 6 ini dapat 80, ini dapat 100, ini dapat 80. Ini 100, ini 90, ini 70. Berarti modusnya ada 2 nih, ada 80 sama ada 100 ya. Nah, esensinya apa? Modus itu highlight most common data point dan berguna kalau kalian interested in the most frequent occurrence seperti categorical data ya. Ini sih harusnya nggak contohnya salah ya, harusnya categorical data ya, misalkan kayak warna mobil atau jenis mobil seperti itu, dimana menghitung mean atau median itu nggak make sense. Contohnya favorite color ya, kategori gitu. Nah terus ya, jadi ketiga hal ini ya, ini kita bisa membantu untuk lebih mengerti tentang distribusi datanya ya. Rata-rata berarti overall average ya, secara keseluruhan semua data yang kita lihat. Median itu kita melihat middle value-nya ya. Jadi kita urutin terus kita lihat tengah-tengahnya berapa. Nggak ada outlier di sini ya. Nggak, maksudnya bukan nggak ada outlier, nggak ter-affect oleh outlier, nggak ngefek outliernya. Terus mode atau modus yaitu memberikan most common value ya, value yang paling banyak. Nah, menggunakan 3 ini ya bisa memberikan more comprehensive view of dataset. Ya. Nah, kalau modus itu dia represent real data teman-teman ya. Jadi data yang asli nih, kayak tadi 80, 100 gitu. Sedangkan kalau median real data kalau jumlahnya ganjil. Ya, kalau jumlahnya genap kan kalian harus rata-rata, di mana data aslinya itu nggak ada seperti itu. Ya, contoh misalkan min-nya itu ada data misalkan 1, 2 sama 3 gitu ya.
1 2 3 4 misalnya gitu. Nah ini kan rata-rata berapa? Berarti kan ini jumlah semua, which is berapa nih? 10 ya. 10 kita bagi 4, berarti 2,5. 2,5 itu nggak ada data di sini gitu ya. Median juga sama. Kalau misalkan 1 2 3 4, mediannya adalah 2,5. Ya kan? Which is nggak ada juga di sini gitu. Oke. So ini contoh soal ya. Rata-rata dari angka ini berapa? Ya berarti tinggal 5 tambah 8 tambah 12 tambah 14 tambah 16 bagi 5 ya. Terus medianya ini berapa? Kita urutin dulu berarti ya. 2, 4, 6, 7, 9. Berarti 6. Gitu. Nah, modusnya berapa di sini? Berarti ini ya, 6-nya ada 3. Gitu. Oke. So, kita lanjut baca tentang dispersion ya. Jadi, yang tadi kita baca tentang central tendency ya. Ini tengahnya di mana? Sun dispersion itu kita melihat seberapa bervariasi sih datanya gitu ya. Karena bisa aja dengan rata-rata yang sama tapi dengan dispersion yang berbeda, itu bisa banget ya, karena dispersion itu dia tuh melihat seberapa data itu seberapa melencengnya sih dari rata-rata ya. Contoh gimana ya, misalkan ada 1 10 1 10 gitu ya. Ini berapa nih rata-ratanya nih? Berarti kan 22 bagi 4 ya. Sekitar mungkin 5,5 gitu ya. Benar ya, 5,5 ya. Oke. Nah, terus juga ada data seperti ini, 5,5, terus ini 5,5, ini 5,5. Atau gimana ya? Sorry. Bukan seperti ini. Contoh misalkan ada 5, 6 gitu ya. Nah, ini kan juga sama nih. Ini kan 22 bagi 4 juga. 5,5 juga rata-ratanya. Tapi kan lihat di sini. Ini tuh lebih uniform datanya kan. Lebih kayak perbedaannya itu dikit. Tapi ini perbedaannya jauh banget. Secara ketimpangan ini timpang banget. Nah, ini baru dispersion ini pasti lebih gede daripada yang di sini. Ya, jadi itu namanya dispersion. Jadi yang pertama ada range ya, teman-teman ya. Ada range. Range itu adalah perbedaan dari largest dan smallest value in dataset. Jadi maximum value kurangi minimum value. Contoh kalau kayak gini berarti apa? 1, 10, 1, 10 berarti 9 ya range-nya. Kalau ini range-nya cuma 1 ya. Kita bisa lihat ya berarti perbedaannya, dispersinya. Nah, range ini menyediakan quick and simple measure of how spread out the value in dataset are. Jadi ya range-nya ya dari paling kecil sampai paling gede itu berapa? Seberapa variasinya ada berapa gitu. Nah, bagaimanapun ini consider to extreme value ya. Jadi kalau ada outlier ya akan ngefek banget ya. Ini pasti kena kan nih ke outliernya nih. Ya, makanya sangat-sangat sensitif ke outlier nih sih kalau misalnya maximum value sama minimum value ya. Nah, terus ini ada namanya IQR ya. Ini range yang nggak affected by outlier, teman-teman. Jadi IQR itu ya, dia itu range antara first quartile ya. Quartile itu apa ya kalau kalian belum tahu? Jadi misalnya ada data ya. Misalnya ada 5, 6, 7, 8, 9, 10 nih ya, 10 ya. 10 data. Jadi quartile kedua ya, Q2 itu adalah ini ya. Kita bagi ini jadi 4 dulu deh ya. Kita bagi jadi 4. Jadi ke tengah-tengah, terus ini adalah elemen Q1, ini Q3 ya. Jadi ini Q1 ya, ini quartile 2, ini quartile 3. Nah, jadi interquartile range ini adalah perbedaan dari Q1 sama Q3 in dataset gitu. Jadi Q1 ya, ini median of the lower half of data. Jadi ini median dari sini, berarti Q1-nya ini ya. Terus Q3 berarti ini. Gitu. Jadi IQR itu Q3 minus Q1. Nah, jadi bisa aja outlier itu di sini, teman-teman, outliernya. Jadi ini bisa nggak ke capture gitu ya. Central 50% of data. Jadi ini 50% data di sini ya. Excluding the extreme ya. Kita exclude extreme-nya, dan ini memberikan more robust measure of spread daripada full range karena nggak affected by extremely high atau low value. Ya, jadi ini di tengah-tengah aja gitu. Jadi IQR itu fokus ke variability of typical value in dataset. Ya. Jadi mirip-mirip seperti range, tapi IQR ini lebih less prone to outlier ini gitu ya.
Nah, tapi ya kedua hal ini dia nggak tahu actual spreadnya sebenarnya seberapa. Ya. Kenapa? Karena kita cuma punya dua data point. Kita punya dua data point, kita kurangin doang. Tapi kita nggak tahu per individual data itu spreadnya berapa sih gitu ya. Kita cuma tahu dari dikurangin aja gitu range-nya. Nah, oleh karena itu ada lagi namanya variance. Ini variance itu adalah memeasure how much data point berbeda dari mean atau average. Ya, jadi average dari square differences from the mean. Jadi kita jumlahkan semua nih perbedaan dari setiap x-nya, ya setiap datanya ke ini, ke mu-nya atau ke namanya mean-nya, ya atau namanya mu ya ini ya. Jadi kita untuk setiap data point kita kurangin ke mean ya, terus kita kuadratin. Kenapa dikuadratin? Karena ya sebenarnya kan itu jarak ya kan. Sebenarnya kan mau misalkan rata-ratanya misalkan 5 ya, terus datanya ada 6 sama 4, jadi bedanya cuma 1. Pada ini sama aja meskipun ini 6 kurangin 5 1, ini 4 kurangin 5 minus 1, tapi kan sama perbedaannya 1. Makanya kita kuadratin. Nah, terus kita ya jumlah terus bagi n. Kenapa nggak di absolute ya? Karena sebenarnya sih alasannya mirip-mirip ya sama yang kalau kalian sudah belajar tentang machine learning ya. Alasannya mirip sama kita mau pakai mean square error daripada mean absolute error, dimana kalau diturunin ya ada derivatifnya, nanti itu akan menjadi lebih gampang. Jadi kalau derivatif duanya kan masuk ke depan ya. Kalau misalkan absolute, nah absolute itu nanti turunannya adalah 1 per x ya. Turunan dari absolute itu adalah 1 per x. Seperti itu ya. Oke. Jadi esensinya apa? Variance itu memberitahukan seberapa spread out the data around the mean. Jadi di semua data kita hitung ya. Higher variance berarti data pointnya itu lebih spread out. Ya, ketika lower variance berarti datanya itu lebih closer to the mean. Ya. Jangan lihat misalkan tadi ya ada 1 10 1 10 sama 5 6 5 6. Nah, sama-sama 5,5 secara average. Tapi kalian lihat nih perbedaannya. Jadi 4,5 kuadrat ya. Agak baca 4 lah ya, 4 kuadrat ya. Ditambahkan dengan 10 kurangin 5 misalkan ya 5 lah ya, 5 kuadrat tambahkan 1 kuadrat 4 kuadrat tambahkan 5 kuadrat bagi 4 gitu ya. Jadi berapa nih? 32 ditambah 50 82 ya. 82 bagi 4 sekitar 20-an lah ya. 20, berapa. Sedangkan 5656 ini cuma bedanya 0,5 nih ya. 0,5 kuadrat ditambahkan 0,5 kuadrat ya, tambahkan 0,5. Jadi 0,5 kuadrat ini kan berarti 0,25 ya. 0,25 kalikan 4 tuh 1 per 4, 0,25. Bayangin ini 0,25 doang. Sedangkan ini sampai 20 value-nya. Nah, kita bisa lihat nih perbandingan banget. Jadi bedanya jauh banget ya. Seperti itu untuk mengukur variance ya. Nah, squaring of the differences ini ya, ini give more weight to larger deviation. Jadi semakin gede deviasinya akan semakin di-amplify sama kayak tadi. Jadi 20 nih ya. Jadi lebih dihukum gitu ya kalau misalkan deviasinya lebih gede. Nah, oleh karena itu kadang ada lagi namanya standar deviasi. Standar deviasi itu berarti square root of the variance. Jadi bisa lebih lebih menggambarkan ya, karena ini di square kita bisa cancel lagi dengan square root di sini gitu. Ya, meskipun mungkin ya datanya nggak seakurat kalau ini di square root di sini ya. Tapi at least ini lebih enak untuk diderivatifkan gitu. Nah, seperti variance, deviation itu indicate how much data deviate dari mean. Bagaimanapun, ini karena same unit of the data itself, nggak seperti variance ya. Jadi variance itu kan squared unit. Nah, ini lebih gampang tuh diinterpret, jadi lebih gampang untuk dimengerti datanya gitu. Smaller standard deviation berarti data pointnya lebih dekat ke rata-rata. Ketika kalau gede, berarti lebih spread out, lebih bervariasi datanya ya. Nah, ini contoh kalau variance ya, bentuknya seperti ini. Jadi ini squared ya. Jadi kotak karena sisi kali sisi kan ya. Jadi dia squared. Oke. Terus terakhir ya kita bahas tentang data visualization ya. Jadi ini gimana cara kita memvisualis data.
Ya, ini gua akan kasih common teknik aja ya. Jadi sebenarnya ada banyak, tapi gua kasih yang umum aja. Pertama bar plot. Ya, bar plot itu gunakan untuk membandingkan quantity ya di antara kategori. Jadi ingat kata kuncinya adalah kategori. Ya, ini gunanya untuk membandingkan biasanya ya. Misalkan ini ada check, ada credit card, ada debit card, ada digital wallet. Nah, terus ini baru apa nih? Ya, gambarnya jelek ya. Mungkin average saldonya lah ya kali ya. Jadi kalau cek itu gede, ini gitu gitu. Jadi bar plot gunanya untuk membandingkan. Kalau line chart itu kita melihat tren biasanya ya. Jadi waktu ke waktu ya. Jadi ini adalah waktu biasanya. Terus ini adalah ya datanya gitu ya. Terus kalau pie chart ini lebih ke setiap data ya, setiap kategori itu berkontribusi berapa persen ke keseluruhan. Ya, itu adalah pie chart ya, kayak kita membagi-bagi gitu. Ya, misalkan apa ya? Misalkan ya dari populasi ini yang sekian tuh berapa persen, yang sekian berapa persen kayak gitu. Scatter plot itu berarti relationship antara atau korelasi antara dua variabel biasanya untuk itu. Ya, misalkan nih tinggi sama berat ya. Contohnya seperti ini korelasinya. Ya, jadi scatter plot untuk melihat korelasi. Nah, histogram ini mirip sama bar plot ya kelihatannya ya, tapi kalian lihat di sini ini distribution of dataset, bukan kategori ya. Kalian lihat di sini ini nilainya continuous, bukan kategori. Jadi 61,5, 6,5, 1,5 dan seterusnya ya. Dan ini kita lihat distribusinya. Jadi kalau yang nilainya sekian, berarti distribusinya gede nih gitu ya, di tengah-tengah. Tadi kita membaca tentang central limit theorem ya. Nah, tapi ini lihat ininya angka ya, jadi semakin kesini semakin gede. Tapi kok ini nggak ada grafnya. Ini cuma kategori ya gitu. Itu bedanya teman-temannya bar plot sama histogram, karena secara visual tuh kelihatannya mirip-mirip gitu. Oke, yang terakhir box plot ya. Box plot itu untuk melihat distribusi dataset memakai median sama quartile ya. Jadi di sini itu mediannya tengah-tengah ya. Terus ini max value-nya, ini minimum value-nya. Terus ya gede dari boxnya ini menggambarkan harusnya standar deviasinya ya kalau nggak salah ya, atau menggambarkan set score-nya atau gimana ya. Ya intinya seperti itu. Intinya dia bisa melihat kayak distribusi datanya ya pakai visual ya. Jadi semakin gede boxnya semakin dispersion itu semakin tinggi, intinya gitu ya. Jadi ini mediannya di sini ya. Ini kalian lihat nih, ini kan agak kumul di sini. Berarti yang di atas itu agak tinggi nih ininya. Maksimumnya. Ini antara maksimum atau apa ya? Ini kok maksimum harusnya ke sini ya. Ya, aku kurang tahu guys ya. Kalau maksimum atau ini Q3-nya atau set score sama dengan 3-nya. Ya, aku kurang tahu teman-teman ya. Tapi kalian bisa lihat di sini maksudnya ya, berarti ya. Jadi ketika mendekati sini ya udah berarti kotaknya akan di dekat-dekat sini nih. Karena kebanyakan datanya ada di daerah sini. Sedangkan di sini jarang-jarang. Makanya kebanyakan batang doang di sini. Ya. So, itu aja teman-teman ya untuk video kali ini. Jadi kita pernah belajar tentang pengenalan statistik ya. Kita belajar tentang 4 macam statistik, ada deskriptif, diagnostik. Terus ada juga prediktif ya, prediktif sama preskriptif ya. Terus kita juga belajar tentang banyak ya. Ya, kita baca tentang tipe data juga ya. Tipe data ada yang nominal scale, terus ada measurement scale juga ya. Tadi tipe data kuantitatif, kualitatif, measurement scale ada 4 ya. Ada yang true zero juga kita udah belajar. Terus data collection apa aja. Terus kenapa kita pakai ini, kenapa kita pakai itu. Sampling juga kita belajar gimana caranya. Terus kita baca juga deskriptif ya. Central tendency ada mean, mode sama median. Terus ada dispersion, ada range, IQR, variance, STD atau standard deviation. Terus yang terakhir kita baca tentang gimana cara kita memvisualisasi data ya. Jadi di sini kita udah belajar tentang satu di sini ya. Satu yang ada di keempat ini itu descriptive analytics ya. Descriptive analytics. Nah, untuk diagnostiknya sih sebenarnya kita akan skip dulu ya, karena sebenarnya ini nggak terlalu banyak ya. Kita akan coba banyak ini mungkin di modul machine learning nanti ya,
ada namanya exploratory data analytics. Ya, kita mungkin nanti video selanjutnya akan langsung coba yang predictive analytics ini, teman-teman ya. Menggunakan banyak sekali distribusi. Kita akan belajar banyak di situ. So, beware ya teman-teman, di next video akan banyak sekali matematiknya ya dibandingkan ini. Thank you udah nonton sampai akhir ya. Semoga kalian terbantu dengan video ini, teman-teman. Kalau kalian merasa terbantu, kalian bisa melakukan donasi ya lewat link Sawery yang ada di deskripsi di bawah. Thank you guys, see you in next video. Bye.